Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Bapak Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Bapak Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas keterbatasan waktu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu kedokteran kerja pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Informasi Varian Genotype Serotonin Transporter Gene Link Polymorphic Region dalam Occupational Mental Health. Hadirin yang saya muliakan, bidang kedokteran kerja merupakan cabang ilmu kedokteran yang fokus terhadap pekerja dan dunia kerjanya agar terjaga kesehatan dan keselamatannya. Concern perusahaan atau organisasi tentang occupational mental health pada saat ini masih sangat dibutuhkan agar sejalan dengan upaya-upaya mengantisipasi risiko lainnya yang berdampak kepada produktivitas dan kesehatan pekerja. Tentunya hal ini juga menjadi goal dari penerapan ergonomic for sustainability yang salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah kejadian karojisatsu atau bunuh diri terkait pekerjaan dan karosi atau death by overwork yang insidennya mencapai lebih dari 1.000 kasus per tahunnya di negara Jepang. Hadirin yang saya muliakan, pekerja adalah aset yang sangat berharga bagi organisasi. Terkait pendekatan individu dalam upaya menerapkan manajemen sumber daya manusia, yaitu aspek organisasional ergonomik di perusahaan, beberapa faktor perlu menjadi bahan kajian. Salah satunya adalah informasi varian genotype transporter serotonin yang berperan terhadap perilaku kerja. Selain itu juga didukung oleh kemajuan terkini dalam genetika molekuler dan neuroimaging fungsional non-invasif yang memungkinkan untuk mengeksplorasi mekanisme biologis yang relevan terkait behavior physiology ataupun isu-isu tentang occupational mental health. Hadirin yang saya muliakan, kenapa varian genotype pekerja menarik untuk dieksplorasi dan diterapkan dalam organisasional ergonomik ataupun occupational mental health? Jika kita lihat dari sejarahnya, pada tahun 1995 dan 1996, para ilmuwan di Eropa telah mengidentifikasi serotonin transporter gene link polymorphic region yang terdapat pada gen SLC6A4 pada kromosom 17. Lokasi kerja utama dari sistem serotonin adalah pada sel-sel saraf, terutama pada area limbik otak, area pusat pengaturan emosi yang seperti kita bisa lihat pada gambar. Area otak ini berinteraksi dengan area kepintaran di area otak depan dan area otak lainnya. Hal ini dapat menjelaskan kenapa kondisi psikis dapat berdampak kepada berbagai keluhan fisik sampai kepada kelumpuhan psikologis. Selanjutnya kita akan melihat di mana lokasi kromosom 17 untuk melihat tepatnya transporter serotonin dengan variannya yang kita bisa lihat pada gambar. Transporter serotonin diekspresikan pada membran presynaptic neuron serotonergic dan dihubungkan dengan reaptik serotonin dari sinap-sinap antar neuron. Varian alelnya yang dibadakan oleh jumlah pasang basa pada messenger RNA-nya yang kemudian kita akan lihat variannya sebagai long allele atau alel panjang dan short allele atau alel pendek. Polimorfisme dalam promotor gen ini telah terbukti mempengaruhi laju serotonin, mempengaruhi perbedaan perilaku kerja, kerentanan individu terhadap stresor, serta berhubungan dengan perilaku merokok, minum alkohol, dan penyalahgunaan obat pada pekerja. Hadirin sekalian, selain mengubah ekspresi protein transporter serotonin dan konsentrasi serotonin ekstraseluler di otak, variasi ini juga dikaitkan dengan perubahan struktur otak.
Sebuah studi pada tahun 2005 menemukan lebih sedikit materi abu-abu di korteks cingulate anterior, perigenual dan amigdala untuk individu pembawa alel pendek. Juga dihubungkan dengan berkurangnya ekspresi serotonin messenger RNA dan ekspresi serta ikatan reseptor yang juga rendah di korteks frontalis dan temporal yang bertendensi terhadap perbedaan perilaku. Hadirin sekalian, secara laboratoris pemeriksaan molekuler genotype transporter serotonin akan tampak seperti pada gambar yang kemudian diidentifikasi yang kita bisa lihat pada tabel. Penelitian yang kami lakukan dengan melibatkan 70 responden perawat wanita sebuah rumah sakit swasta untuk membuktikan bagaimana varian genotype transporter serotonin ini mempengaruhi respons suplemen yang kami eksperimenkan terhadap mood perawat wanita pada periode premenstrual. Secara data deskriptif kami temukan 55,7% mereka memiliki short allele, 11,4% memiliki long allele, dan 32,9% memiliki long allele yang tidak dominan. Hal tersebut bermakna bahwa mereka berbeda satu dengan yang lainnya, baik secara tipe kepribadian dan juga terkait perilaku lainnya di tempat kerja, yang salah satunya dipengaruhi oleh varian genotype ini. Sehingga membutuhkan perhatian ketika kita ingin mewujudkan sustainability of work-life quality dan positive corporate culture. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan hormat kami kepada Maha Guru kami, almarhum Dr. Andes Ide Bagus Adnyana Manuabe, tokoh ergonom dunia yang telah memberi kesempatan saya menjadi staf di Departemen Ilmu Faal dan membentuk kami dengan beragam ilmu pengetahuan, utamanya konsep-konsep beliau tentang SIP approach dan total ergonomic approach yang sangat diakui oleh ergonom dan occupational health dunia. Serta rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua guru-guru kami sejak SD sampai SMP. Ada beberapa yang hadir di sini termasuk juga kepada Prof. Adiat Mike yang saat ini sebagai Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Prof. Dr. Swastike, spesialis penyakit dalam, ataupun para guru kami yang hanya bisa menyaksikan lewat channel YouTube, dan kepada semua guru yang telah mendahului kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. My respect to Sensei, Profesor Masaharu Kumashiro PhD for knowledge about ergonomic and the good memory during living in Japan. To Profesor Norito Kawakami, MD PhD, and to Professor Aki Toshimasu PhD for knowledge about job stress management program and how to conduct better clinical trial in occupational mental health issue. To Dr. Kasutaka Kogi, Research Advisor of the Institute for Science of Labor in Kawasaki, Tokyo, for ergonomic knowledge and local good practice principle for participatory base of ergonomics intervention at workplace. Untuk kolega kami semua sensei di Japan Nayos Laboratory for research consultation, salivary marker for job. Bapak Rektor dan jajaran, Bapak Ibu Ketua Anggota Senat Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan jajaran, utamanya Bapak Wakil Dekan 3 yang telah memberi jalan untuk saya sampai ke tahap ini, Bapak Direktur Pasca Sarjana dan jajarannya, Ketua Departemen Ilmu Faal, Dr. Adiarta dan semua teman-teman di Departemen Ilmu Faal. Pada saudari Niputu Ardianti Emerg yang selalu menemani di hari lembur kami. Bapak Koordinator Pusat Auditor Akreditasi Lembaga Penjamin Mutu Universitas Hindu Negeri, Gusti Bagus Sugriwo, Bapak Inengah Alit Nuryawan SSM Par. Kepada Bapak Kepala Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi di UPTD Balai Perkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali. Bapak Ibu Tuyana Mahardika, SEMM Area Human Resources Director PT Bespoke Hospitality, Awai Bali Legian Camakila. Pada Dr. Hendri dari Medco Energi TBK. Pada teman sejawat Angkatan Summit yang bisa hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan lewat channel YouTube. Pada Bapak Direktur Rumah Sakit Arisanti, Dr. Iwayan Aryawan. Pada keluarga terkasih, Ayahanda Martin Edi Subagio almarhum dan Ibunda Niketut Kerti. Ayah mertua Bapak Iwayan Tarka BA yang masih bisa hadir pada kesempatan hari ini. Ibu mertua Niluh Tianya Ruwitarti. Kepada suami saya, Insinyur Ketut Witarka Yudiata MT dan anak-anak terkasih Putu Cintia Dewantari dan Made Trivikrama Dewantara.
Terima kasih sudah tetap sehat. Pada kakak kandung, sepupu, ponakan, terkasih, kakak, adik ipar, ponakan yang sudah tetap sehat dan bisa hadir di ruangan ini. Selain juga kepada bapak-bapak dan teman-teman yang sudah sangat membantu sampai akhirnya saya bisa ada pada tahap pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalaskan semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua. Akhir kata saya akhiri pidato orasi ilmiah ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.